Perkenalkan, nama saya Friska Triandayani Simanjuntak, NIM 4211901040 dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Mekatronika semester 3 Politeknik Negeri Batam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penggerak elektrik dalam rangka memenuhi tugas di mata kuliah penggerak elektrik. Saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian sistem penggerak elektrik. Di sini saya mengambil pengaplikasiannya dari satu alat, yaitu mixer kue. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu mixer. Mixer merupakan salah satu jenis ARTL yang masuk dalam klasifikasi ARTL mekanis yang fungsinya sebagai pengaduk adonan kue atau semacamnya. Tungkai pengaduknya digerakkan oleh sebuah motor listrik melalui koper roda-roda gigi. Variasi kecepatan putar yang ada pada mixer itu dapat diatur mulai dari tinggi, sedang, hingga rendah dengan sebuah saklar yang diletakkan sedemikian rupa sehingga sangat mudah dijangkau oleh tangan. Mixer dijalankan oleh motor universal melalui transmisi roda gigi. Motor universal adalah salah satu jenis motor listrik yang dapat disuplai dengan tegangan DC maupun tegangan AC. Motor ini mempunyai kecepatan yang tinggi, bisa lebih dari 10.000 rpm, dan memiliki torsi yang rendah sehingga tidak cocok untuk mensuplai beban-beban yang besar. Karakteristik dari motor universal itu dapat dilihat dari sisi kecepatan torsinya. Di sisi kecepatan torsinya, motor universal memiliki kapabilitas berkecepatan tinggi, sehingga motor universal memberikan rating horsepower yang lebih kecil daripada motor AC lainnya yang beroperasi pada frekuensi yang sama. Torsi awal dari motor-motor AC itu pun relatif tinggi, sehingga motor universal tersebut sangat ideal digunakan dalam perlengkapan seperti handrails, gerinda, mixer, vacuum cleaner, dan sebagainya yang membutuhkan operasi motor yang berkecepatan lebih dari 3000 per 3600 rev per menit. Motor universal pada dasarnya merupakan motor DC yang dimodifikasi sehingga dapat dijalankan dengan suplai tegangan AC. Pada motor DC seri, jika arah aliran arusnya dibalik, maka arah medan magnetnya juga terbalik, sehingga torsi dari motor tetap memiliki arah yang sama sebelum arah aliran arusnya dibalik. Artinya, motor universal selalu berputar pada satu arah saja, tidak tergantung arah arusnya. Ada beberapa cara untuk mengontrol kecepatan motor universal. Yang pertama, ada metode resistansi. Metode ini merupakan metode yang mengontrol kecepatan dengan cara mengatur nilai resistansinya. Yang kedua, ada metode tapping field. Metode ini merupakan metode yang mengontrol kecepatan dengan cara memberi selektor kecepatan pada motor universal. Yang ketiga, ada metode sentrifugal. Metode ini merupakan metode yang mengontrol kecepatan dengan cara memberi centrifugal switch pada motor sehingga pada saat motor bekerja 70% dari kecepatan nominalnya, maka centrifugal switch akan lepas. Yang keempat, ada metode SCR atau triac. Metode ini merupakan metode pengontrolan dengan mengatur sudut penyurutan yang ada pada SCR maupun triac. Sumber listrik yang diperlukan setiap kali menjalankan mixer adalah tegangan AC 220 sampai 230 volt pada frekuensi kerja 50 sampai 60 Hz. Sementara daya listrik yang akan diserap setiap kali menjalankan mixer itu sebesar 170 watt. Kemudian, rangkaian yang ada pada mixer itu pun dilengkapi dengan kapasitor dan resistor yang dipasang paralel. Kapasitor dan resistor tersebut berguna sebagai peredam frekuensi interferensi yang ditimbulkan oleh motor mixer saat berputar. Komponen-komponen yang ada pada mixer dapat kita lihat dengan melepaskan 3 skrup pengikat badan mixer, 2 skrup di bagian depan, 1 pada bagian belakang. Tungkai pengaduknya dapat
dilepaskan dengan menekan tombol pelepas kait tungkai. Tombol ini diletakkan sedemikian rupa sehingga mudah dijangkau dan berdampingan dengan saklar pemilih kecepatan. Dari gambar di samping dapat dilihat komponen-komponen yang ada pada mixer. Ada tombol penekan pengaduk, saklar pemilih kecepatan, kabel sumber listrik, stator motor, belitan stator motor, pegas tombol tekan, gigi kopel, lubang tempat sikat atau brush, komutator rotor, rotor atau belitan rotor, kipas pendingin, AS rotor, rangka besi motor, dan mangkok atau rumah mixernya. Yang pertama itu ada pengaduk mixer. Pengaduk mixer itu dapat berputar karena diputar oleh motor universal tadi. Bila pengaduknya bengkok atau rusak, maka tidak dapat direparasi. Satu-satunya cara adalah mengganti dengan yang baru sesuai dengan tipe mixer itu. Yang kedua ada roda gigi. Roda gigi terletak di atas pengaduk dan ditahan oleh klem plat. Untuk melepas roda gigi harus membuka bautnya terlebih dahulu. Roda gigi itu pun harus sering diperiksa apakah aus atau giginya ada yang patah. Jika tidak, itu dapat menyebabkan suara yang keras atau dapat menyebabkan pengaduk berhenti berputar sehingga mixer tidak dapat digunakan. Yang ketiga ada kipas. Kipas dipasang di dekat motor. Bila mixer bersuara keras atau bergetar berlebihan, maka kemungkinannya baling-baling kipas itu bengkok. Caranya adalah meluruskan kembali seperti semula dengan tang. Yang keempat itu ada saklar. Saklar terletak di atas rumah mixer. Jika kekurangan tenaga pada saat mixer berputar dengan kecepatan rendah juga dapat menyebabkan kerusakan pada saklar. Komponen dasar dari rangkaian mixer itu sendiri adalah dioda. Dioda memiliki sifat yang hanya mengalirkan arus ke satu arah, membuat dia dapat dilihat sebagai sebuah switch yang akan on pada saat tegangan input lebih tinggi dari outputnya dan akan off bila sebaliknya. Mixer yang menggunakan dioda sebagai komponen non-linearnya tidak membutuhkan catu daya dalam operasinya, sehingga mixer jenis ini sering disebut sebagai mixer pasif. Sebaliknya, mixer yang menggunakan transistor sebagai komponen non-linearnya itu disebut sebagai mixer aktif, karena mixer jenis ini membutuhkan catu daya dalam operasinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai motor listrik yang ada pada mixer. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.